Ya, salam profit konsisten. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana time frame menjadi salah satu faktor penting untuk kita bisa menentukan tren dan bagaimana open posisi yang paling tepat sehingga kita bisa benar-benar melakukan trading dengan kepastian dan kita tidak ragu-ragu apakah ini trennya benar atau trennya salah dan kapan kita menentukan open posisi. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan review kembali mengenai indikator yang saya pakai. Saya menggunakan indikator yang sangat sederhana supaya kita bisa menentukan yang terbaik. Tapi indikator yang sederhana ini jangan disepelekan karena indikator yang sederhana ini sungguh luar biasa karena dari proses ini kita bisa banyak yang kita dapatkan dalam indikator-indikator sederhana kami. Jadi indikator sederhana ini yang saya pakai adalah moving average, yaitu moving average 50, saya kasih warna kuning. Kemudian Bollinger Band 12, saya kasih warna putih. Kemudian moving average 6, saya kasih warna oranye. Dan ini stochastic oscillator saya hapus saja karena saya berpikirnya agak kurang sip karena mempengaruhi tidak tepat lah begitu. Kita belajar tiga indikator ini. Oke, kita tahu indikatornya adalah tadi moving average 50 warna kuning, Bollinger Band warna putih, kemudian moving average 6. Oke, layarnya saya bikin ke samping. Oke, sini kita lihat pasar yang saya coba untuk kita belajar adalah Euro USD dengan time frame H4. Time frame H4 ini kita pakai untuk menentukan tren. Jadi H4 dan sebagai acuan atau untuk supaya kita bisa memperkuat, kita juga bisa menggunakan D1. Oke, D1 dari sini kita lihat bahwasanya D1 ini kita belajar tren itu jika harga itu di atas M50 dan berada di posisi seperti ini, maka trennya adalah naik di D1. Terus bagaimana di D4? Di H4 trennya juga naik. Posisinya adalah harga di atas M50. Oke, kita sudah tahu bahwasanya trennya adalah up. Nah, kita akan trading follow trend. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah mengerti trennya, kita akan lakukan open posisi yang tepat. Nah, mudah sekali. Jadi, open posisi yang tepat adalah kita melihat di time frame yang kecil. Oke, kita coba lihat time frame yang kecil. Kalau saya seringnya memakai time frame 30 menit, M30, 30 menit. Kalau kita lihatnya, nah ini kita lihat M30 dia harga ini sudah benar, tapi M6 moving average 6 dia mulai menyentuh ke bawah. Nah,
ini menyentuh ke bawah. Kalau ini dia menyentuh ke bawah, maka dia akan turun dulu. Dan kita akan lakukan open posisi jika nanti M6 ini akan turun, habis itu dia naik ke atas, kita akan open posisi buy. Tapi untuk memperkuat kita lihat di M15. Coba kita lihat di M15. Ya, M15 dia sudah turun. Nah, dia kalau sudah mulai naik di sini, dia naik di sini, mulai naik ini, maka kita bisa lakukan buy. Jadi open posisi bisa dilakukan di time frame yang kecil, di M15 maupun M30 sebagai pembanding. M15, di M15 dan M30. Nanti kalau dia sudah mulai naik begini, menyentuh moving average 6 memotong pita Bollinger Band tengah naik ke atas, maka kita baru boleh melakukan open posisi. Oke teman-teman, saya ulangi lagi supaya kita bisa lebih paham. Untuk menentukan tren, kita lihat di time frame yang besar, yaitu H4. Kita lihat H4 itu posisinya moving average 50, pita BB tengah yang putih ini, terus pita moving average 6 posisinya seperti ini. Jadi posisinya adalah sejajar. Ya, gini. Kalau dia memotong begini, maka kita jangan lakukan open posisi. Jadi trennya ini kita tunggu dulu. Kalau dia dari moving average 6 dia itu bergerak ke atas. Contohnya seperti ini, dia bergerak ke atas begini, sedangkan trennya adalah umpamanya trennya up, maka kita jangan lakukan apa-apa dulu. Oke, kalau ini sudah sangat bagus karena apa? Dia posisinya seperti ini, M50, pita BB tengah, M6. Nah, trennya naik. Nah, untuk bisa melihat membandingkan adalah di D1. Di D1 kita lihat, di D1 juga posisinya seperti ini. Dia benar-benar juga naik. Oke, karena dia posisi seperti ini, maka di H4 kita indikatornya ada di H4. Maka untuk melakukan open posisi kita harus melihat di time frame yang kecil. Nah, sangat mudah sekali. Kita lihat M30. M30 dia mulai memotong di sini, berarti kita jangan lakukan open posisi dulu. Kita tunggu dia potong dulu sampai dia naik kembali memotong pita BB tengah dari bawah ke atas. Jadi moving average 6 dia akan memotong dari bawah ke atas, maka kita akan lakukan open posisi. Kita sebagai indikator yang lebih pastinya kita lihat dia memotong dari pita bawah dia atas. Kalau kita akan dia naik ke atas segini, kita akan lakukan open posisi buy. Ada pertanyaan kembali, bagaimana saya take profit? Gitu loh. TP-nya berapa? Nah, kalau umpamanya dia sudah memotong begini, ya contohnya seperti ini. Aduh, nggak ada di sini contohnya ya. Seperti ini ya. Nanti kita lihat nih. Kalau dia memotong dan kita naik ini, kapan kita take profit? Nah, take profit itu kalau dia sudah naik ke atas dan kita lihat di M15. Dia juga sudah mulai turun gini dan menyentuh ke bawah, kita close. Nah, oleh karena itu setiap kalau umpamanya time frame itu adalah time frame 30 itu setiap candle itu 30 menit. Jadi kita harus setiap 30 menit kita bisa lihat, harus kita lihat. Makanya bersyukurnya kalau kita bertrading menggunakan smartphone, karena dimanapun saat kapanpun kita bisa ngecek harga ini bagaimana.
Kalau harganya momennya adalah pas kita melihat dia naik ke atas, maka kita akan bisa lakukan open posisi. Dan pada waktu dia mulai turun memotong kembali kita bisa close. Dan ini sangat mudah sekali. Gitu. Jadi itu yang bisa hari ini kita pelajari, bahwasanya kalau kita lihat Euro USD di time frame H4, ia adalah up, naik, tapi kita belum bisa lakukan open posisi karena dia baru memotong dari atas ke bawah. Nanti dia akan turun ke bawah dulu, baru naik ke atas. Kita bisa lihat di M15-nya, ini sudah dia udah mulai bergerak naik. Tapi harus memotong secara confirm ya. Jadi kalau secara confirm dia memotong, maka baru boleh kita lakukan open posisi. Begitu teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan berbicara mengenai bagaimana kalau kita salah lakukan open posisi. Apakah kita langsung close atau ada jalan keluarnya? Dan ini kita bisa pelajari dan kita bisa lakukan hal yang terbaik. Kalau salah, troubleshootingnya bagaimana? Oke, sampai sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan dalam proses belajar kita ini hasilnya akan lebih baik. Nanti kita lihat. Saya sambung kalau dia sudah mulai naik ke atas, kita akan lakukan open posisi dan bagaimana hasilnya. Oke. Terima kasih. Dan untuk bisa mengembangkan konten ini, teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.